Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Masih dalam klaster 8 perlindungan khusus. Kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan anak dalam perang. Lengkapnya ayahanda dan bunda dapat membaca pada pasal 38 Konvensi Hak Anak. Secara tegas, Indonesia melalui Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu sudah menetapkan yang direkrut menjadi anggota TNI berusia 18 tahun. Clear. Kalau ada pertanyaan apakah Indonesia sudah sesuai konvensi? Jawaban ya. Yang kedua, Indonesia sudah meratifikasi optional protokol Konvensi Hak Anak tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012. Di undang-undang itu juga sudah ditegaskan Indonesia melalui undang-undang yang saya sebutkan tadi sudah secara tegas yang direkrut menjadi Tentara Nasional Indonesia itu berusia 18 tahun ke atas. Dari segi hukum nasional kita tidak ada persoalan mengenai pelaksanaan pasal ini. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ada anak-anak yang dilibatkan dalam proses konflik-konflik di masyarakat? Apakah melalui organisasi-organisasi yang sekarang jadi musuh negara, para teroris, apakah mereka melibatkan anak? Atau ada organisasi-organisasi yang mengajak anak-anak untuk kemudian dilatih, direkrut? Ini yang harus sama-sama kita cegah. Kalau pencegahan utama itu otomatis dari negara, terutama para aparatur negara. Dan dari segi peraturan perundang-undangan itu sudah jelas. Tapi bagaimana kalau ada peluang-peluang untuk sampai ke arah sana? Kembali lagi, negara sangat berharap peran serta dari ayah dan bunda. Untuk itu ayahanda dan bunda paling utama untuk jangan sampai anak-anak kita terlibat atau turut serta di kelompok-kelompok kekerasan atau di kelompok-kelompok yang meresahkan yang kemudian harus berhadapan dengan aparatur negara. Kita hindarkan, jangan sampai terjadi. Jangan sampai mereka ikut grup-grup tawuran, bibit-bibit ke arah sana sebetulnya. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang sedang diburu oleh pemerintah atau oleh negara? Ini juga harus kita pastikan anak-anak
atau harus terlibat, mereka harus ditangani dengan penuh perlindungan. Mereka harus dihormati dan dihargai, tapi yang paling utama, mereka harus kembali diberi layanan kesehatan pendidikan, dan terutama tentang bela negara. Informasi bela negara ini sebetulnya sudah mulai diperkenalkan dalam mata pelajaran PPKN. Lanjutkan dengan pendalaman nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus perkenalkan kepada mereka secara utuh, disertai dengan contoh-contoh, dan sampaikan juga kepada anak kita secara jujur. Kalau ada yang dia lihat di masyarakat, orang berteriak tentang Pancasila tetapi perilakunya tidak Pancasilais, kita sampaikan itu hanya individu yang ingin bersuara saja, tetapi mintakan kepada anak kita jangan berbuat seperti itu. Tetapi yang betul itu adalah mempraktikkan nilai Pancasila. Pertama, otomatis ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan ibadah, nilai aturan yang ada di masing-masing agama. Kedua, kemanusiaan. Berarti kita memanusiakan setiap orang lain. Tidak ada yang merendahkan martabat orang lain. Yang ketiga, yang paling penting, menjaga persatuan. Persatuan itu terjadi kalau kita saling menghargai satu sama lain. Kita menjunjung tinggi setiap keunggulan dari setiap individu. Jadi persatuan, setiap kawan, dan itu kemudian akan menuju ke perdamaian. Yang keempat, segala sesuatu harus diselesaikan secara musyawarah. Kalau sesuatu didiskusikan, insya Allah ada titik temu, dan di setiap titik temu itu pasti ada yang merasa dirugikan, ada juga yang merasa diuntungkan. Tetapi kalau sudah diputuskan dari hasil musyawarah, itu yang kemudian menjadi milik bersama untuk dilaksanakan. Musyawarah. Yang terakhir, kalau sejak dari awal anak-anak kita ajarkan tentang 4 sila di atas secara serta-merta, mereka akan menjadi individu yang adil di mana saja mereka berada, baik itu di pemerintahan, di legislatif, maupun di yudikatif, di dunia bisnis, di lingkungan aktivitas masyarakat, akan menjadi individu yang adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan lahir dari setiap rumah yang selalu menekankan pada diri anak. Ini menjadi penting. Apa kaitannya dengan pasal 38 Konvensi Hak Anak? Intinya adalah kalau anak-anak ini sudah menegakkan keadilan, pasti tidak ada perang dan tidak ada orang yang berkehendak untuk melibatkan anak-anak kita ke dalam konflik yang itu ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012 tentang ratifikasi opsional protokol Konvensi Hak Anak mengenai konflik bersenjata atau pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Itu
tidak terjadi, dan akhirnya anak-anak kita akan menjadi individu-individu yang saling cinta, harga menghargai, dan adil dengan sesama, diawali dari rumah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi yang damai, negara yang damai. Kedamaian dari negara kita ini menyebar seluruh dunia. Setiap dunia juga mengembangkan konsep itu. Dan akhirnya kita akan memiliki dunia yang layak anak. Awalnya itu dari rumah. Dan otomatis setiap orang dari rumah itu ada yang menjadi presiden, ada jadi gubernur, ada jadi bupati wali kota, ada yang jadi camat, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim. Semua kalau sudah memperhatikan anak, insya Allah kita akan diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.